Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Para jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita wajib bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita semuanya bisa sholat Jumat. Ini semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, khotib pesan baik untuk saya sendiri atau para jamaah semuanya, marilah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin-kemarin sholat Jumat masih bicara, kemudian hari ini tidak berbicara, orang ini berarti ada peningkatan. Yang kemarin duduknya kakinya ditelonjorkan, kemudian hari ini duduknya bersila, berarti ada peningkatan. Para jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara masalah amanah. Amanah itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa langit, bahasa yang langit disampaikan ke bumi ini. Kata amanah berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Itu amanah. Atau yang tadi itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian amanah kalau diartikan dari ensiklopedia Islam, yaitu menyampaikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Dasar amanah ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 58. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Artinya sesungguhnya Allah memerintah kepada kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang mempunyai. Amanat ini berat. Kelihatannya amanah ini titipan atau dapat dipercaya. Amanah ini asal mulanya muncul amanah ini tidak ada yang mau. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil malaikat, jin, setan, tumbuh-tumbuhan, matahari, langit, air, batu, semuanya dipanggil oleh Allah. Kemudian maunya diberi amanah, maunya diberi titipan. Semuanya menolak, tidak ada yang mau menerima amanah ini. Maksudnya semuanya diberi titipan, langit, bumi, air, udara dititipi oleh Allah. Titipan apa? Agama Islam. Tapi semuanya tidak mau. Kalau nanti dititipi, kalau barang titipan, kalau tidak bisa merawat,
tidak bisa menjaga, akibatnya dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang sanggup menerima amanah ini adalah manusia, termasuk kita ini. Kita ini nanti kalau bisa menjalankan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti dijamin oleh Allah surga. Sebaliknya nanti kita tidak bisa menjalankan amanah, kita nanti ini akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah ada 3 macam, yaitu amanah kepada Allah. Artinya amanah kepada Allah yaitu tugas-tugas keagamaan yang wajib dijalankan oleh manusia. Tugas-tugas keagamaan ini sesuai dengan ciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tugasnya untuk ibadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Dalam surat Ad-Dariyat surat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, kata-kata ma di sini meniadakan kalimat yang sebelum ada, muncul kalimat kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bisa menerima ibadah ini ada 2 makhluk, tapi yang satu di alam nyata, yang satu di alam gaib. Yang di alam nyata termasuk kita ini, manusia ini. Yang di alam gaib yaitu jin. Posisinya sama, cuma bedanya alam saja. Tugas-tugasnya sama seperti kita. Kemudian amanah kepada Allah ini termasuk yaitu wajib. Tadi ibadah ada yang wajib, ada yang ghair wajib. Kalau yang wajib seperti sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, itu amanah yang wajib. Semuanya harus menjalankan. Kapan Ustaz menjalankan amanah ini? Mulai kalian balik. Menurut penelitian, amanah itu diberikan kepada manusia umur 13 tahun ke atas. Kalau para jamaah ini umurnya pas 13, berarti menerima amanah sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu. Kemudian yang ghairu wajib, yang tidak wajib, yaitu mencari ilmu, bekerja, hubungan dengan manusia, ini yang tidak wajib. Yang ghairu wajib ini mendukung untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, kalian mencari ilmu yang didapat nanti kalau sudah besar berupa ijazah dan kalian kerja, kerjanya kalian itu nanti harus mendukung ibadah wajib. Kalian kerja, kemudian hasil kerja tadi untuk menjalankan sholat, puasa, kalau mampu haji, tujuannya itu. Tapi kebanyakan jangan sampai lupa, dijelaskan dalam surat At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. At-Takasur artinya mengumpul-ngumpulkan harta, mengumpul-ngumpulkan benda, hatta zurtumul maqabir, sampai dia lupa masuk ke ruang kubur. Oleh sebab itu kalian di sini jangan sampai nanti kalau sudah
besar, sudah dapat income, kemudian lupa dengan tujuannya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya mendukung ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu amanah sesama manusia. Artinya sesuatu yang dibebankan manusia kepada manusia, berbentuk materi atau non materi. Artinya kita manusia ini kadang-kadang punya, kadang-kadang tidak punya. Kadang kita kelebihan harta, kadang kita kekurangan harta. Dan untuk yang kekurangan harta kita wajib hutang. Tapi kalau diberi hutang harus amanah. Kalau waktunya mengembalikan harus dikembalikan. Atau pinjam. Pinjam, satu contoh pinjam buku. Kalau seseorang pinjam buku, itu diambil manfaatnya, bukan diambil bukunya. Si A pinjam buku agama, kemudian buku agama yang kalian itu dibaca buku itu, yang ada di dalam buku itu diambil. Kemudian nanti kalau sudah dikembalikan, jangan mengatakan seperti pepatah Arab. Pepatah Arab ini memang Islam dari sana. Dia memperkerjakan manusia, kemudian kerjanya diambil, orangnya diambil. Nanti kalau ada masalah dikembalikan ke Indonesia, dianggap bunuh diri atau lain. Oleh sebab itu, kalau kalian nanti pinjam, wajib mengembalikan foto. Kalau itu rusak, ya diberikan. Kalau nggak ada seperti itu, disampaikan, ini saya pinjam buku ini, saya cari tidak ada, kira-kira dulu berapa harganya? 10.000. Gimana kalau saya ganti dengan uang? Begitu. Amanah sesama manusia. Kemudian itu yang berbentuk materi. Yang non materi dalam Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabit, di situ amanah ada yang non materi. Yang misalnya non materi itu jabatan. Jabatan ini kami ambil yang terkecil, ketua kelas. Ketua kelas ini jabatan. Nanti memimpin teman-temannya, mengatur piketnya, mengatur kebersihannya. Dengan amanah ini termasuk non materi. Nanti kalau amanah ini nggak dijalankan, nanti di akhirat dimintai tanggung jawab. Kalau sebentar lagi ini ada pemilihan wali kota atau gubernur, termasuk ini amanah. Nanti kalau nggak bisa menjalani, ya semuanya itu kembali ada dua tempat, surga dan neraka. Kalau dia baik, surga. Kalau jelek, neraka. Para jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah satu contoh amanah di zaman Nabi, ini ada satu cerita. Di zaman Nabi itu ada sahabat sholat di masjid bersama, keluar dan berpisah bersama. Cuma yang satu ekonominya cukup, yang satu ini miskin. Kemudian yang miskin ini pinjam ke temannya yang cukup tadi. Saya pinjam, anggap aja dulu 10 dinar. Saya pinjam uang 10 dinar. Saya mau bekerja di luar kota. Dia nyabrang ke laut. Setelah kerja nanti kalau sudah 3 bulan tak kembalikan uangnya.
kemudian sudah kerja 3 bulan, waktunya mengembalikan. Dulu zaman Nabi kan belum ada pos, belum ada HP, belum ada SMS, belum ada zaman Nabi, belum ditemukan. Baru-baru ini aja. Dia mengandalkan amanah. Dia sudah ke pelabuhan mencari kapal, nggak ada yang lewat. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, saya sudah janji dengan teman saya yang di pulau sana, nggak ada kapal ini, saya mau dulu hutang. Akhirnya apa? Uang tadi dimasukkan kaleng, ditutup rapat, diisolasi, ditulisi kepada yang terhormat teman saya di Surabaya. Terus ini anggap di Surabaya ya, jangan lain-lain. Terus setelah itu apa? Ditulisi, kaleng tadi dibungkus dan diisolasi. Tolong yang menemukan kaleng ini berikan yang namanya ini, alamatnya ini. Ya Allah, saya memenuhi janji saya. Dia tuh itu orang ini amanah, serius, nggak takut uangnya hilang atau tenggelam. Dia tuh nggak takut. Soalnya sudah hatinya itu mantap maju terus. Akhirnya apa? Kalengnya ditaruh di ombak laut. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kena dorongan air sampai ke tepi di sini. Kemudian oleh Allah ada orang sholat subuh jalan-jalan, kemudian nemu kaleng tadi. Ada tulisannya, tolong yang menemukan ini serahkan. Orang tadi mengantarkan kaleng tadi itu amanah. Kalau kalian nanti amanah seperti itu, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amanah yang ketiga yaitu kepada diri sendiri, artinya tanggung jawab terhadap nikmat yang diberikan oleh kita. Ini termasuk kita semuanya, termasuk saya, ini kena semuanya. Diberi nikmat, diberi kesehatan, diberi ilmu, diberi harta, nanti semuanya akan ditanya. Dan nanti nggak bisa bohong di sana. Kan berkali-kali di Al-Quran itu dijelaskan, Fadilai ala rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman surat 55 ayat 16. Nikmat mana yang kamu dustakan? Semuanya sudah menikmati, dari air sudah, dari tumbuh-tumbuhan sudah, dari hewan sudah, semuanya kalian menikmati. Nanti yang ditanyakan cuma dari mana, untuk apa, hanya 2. Dari mana? Misalnya kamu beli sepeda ini dari mana, untuk apa, cuma 2. Kalau kalian bisa siap pertanyaan, insya Allah lolos. Oleh sebab itu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang perilaku amanah. Kalau kita lihat perilaku amanah, 1, meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Jadi maksudnya kita yakin apa yang ada di dalam diri kita itu titipan, termasuk apa? Harta, sepeda motor, istri, suami, anak, termasuk mata, telinga, kaki, itu semuanya titipan, bukan milikmu. Nanti kalau milikmu lah enak, makanya disuruh menjaga mulut ini ya kecil, itu titipan. Makanya kalian dilarang ngomong sembarangan, nggak boleh ngomong soal titipan. Namanya titipan nanti dikembalikan. Ya kalau masih jamaahnya itu masih kecil-kecil, ngomong los, tangannya kuat, tenaganya kuat, jalannya kuat. Nah, supaya itu titipan itu dijaga baik-baik. Yang kedua,
perilaku amanah menyadari setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita harus sadar kalau ini semuanya titipan. Kalau titipan nanti kan diminta sama yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan di dunia kan nggak tahu, moro-moro kan ada kita kan nggak tahu jadwalnya. Kalau titipan apa, kamu moro-moro lahir, kamu datang ke dunia, nanti begitu pula meninggal, moro-moro meninggal dunia. Harus ada. Nomor 3, menjaga amanah yang diberikan sebaik-baik agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Jadi amanah jaga supaya tidak hilang atau kurang nilainya. Misalnya kalian beli buku ini harganya masih mulus, nanti pulangnya kudu mulus dan menyenangkan. Irji'i ila rabbiki, di dalam Al-Quran itu ya, surat Al-Fajr. Apa, jiwamu nanti harus asalnya suci, nanti kembali harus suci. Maksudnya tidak punya dosa. Di situ. Demikian, mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya. Allahumma